Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa Tabura Injil Klasis Yapen Selatan yang Kristus kasihi. Bersama saya Pendeta Dani Orlis Wairara, pelayan firman di GKI Klasis Waropen Atas. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam bagian pembacaan dari kitab Mika pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sebelum kita belajar daripada pembacaan ini, hendaklah kita berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, sebab di hari ini kami boleh dilayakkan untuk ada dalam pemberitaan firman dalam acara Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Berperkaralah dalam penyampaian kebenaran firman ini, agar kami digerakkan untuk melakukan firman itu dalam hidup kami, sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai persekutuan jemaat, bahkan sebagai pribadi kami masing-masing. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Tuhan sumber kehidupan kami telah berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan saat ini kita akan belajar bersama-sama dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Mika pasalnya yang ketiga, ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Beginilah bunyi perikop pembacaan bagi kita. Menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Ayatnya yang kelima. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu hari ini akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari ini menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelita akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh Kudus, dengan Roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya, dan kepada Israel dosanya. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, dari pembacaan yang sudah kita baca, pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8, kita akan merenungkannya di dalam sebuah tema yang saya buat bagi kita. Kasih mempersatukan orang percaya. Kasih mempersatukan orang percaya. Pemirsa Tabura Injil yang Kristus kasihi dan yang diberkati oleh Kristus. Bagian yang telah kita baca, ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8, menceritakan tentang perintah penghukuman Tuhan kepada para pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi di masa Nabi Mika. Mengapa bagian ini disampaikan? Kalau kita melihat pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8, di sana terlihat jelas bahwa kebiasaan kepemimpinan yang terjadi saat itu tidak dilakukan berdasarkan apa yang Allah kehendaki, tetapi dilakukan berdasarkan apa yang mereka kehendaki. Di sana terlihat kekejaman, di sana terlihat penindasan kepada bangsa saat itu. Sehingga ayatnya yang ke-8, tampillah Nabi Mika. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya, dan kepada Israel
dosanya. Mika menyampaikan bahwa bagian yang mereka lakukan adalah bagian yang Allah tidak kehendaki. Sehingga Mika bilang, ketika saya berdiri dengan kekuatan Roh Tuhan, saya mau menyampaikan bahwa bagian itu adalah bagian yang tidak benar, yang tidak boleh dilakukan oleh orang percaya. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, sebelum saya melanjutkan perenungan ini, saya mau cerita sebuah ilustrasi kecil yang berjudul Jurus Kepiting. Suatu saat, seorang anak muda berjalan di pasar penjualan kepiting. Lalu dia melihat di dalam loyang ada kepiting-kepiting yang terdiam atau tinggal di dalam loyang itu. Dia melihat dengan seksama kepiting itu sedang berusaha keluar dari loyang itu. Lalu ada rasa yang timbul dalam dia punya hati. Dia bilang begini untuk om itu. Om, itu kepiting nanti keluar dari loyang. Tapi om yang punya kepiting itu tidak meresponi apa yang disampaikan. Berulang kali terus dia berteriak dan menyampaikan bagian itu kepada si pemilik kepiting. Lalu si pemilik kepiting dengan senyum bilang, Ade, kalau Ade belajar dan paham jurus kepiting, Ade pasti tidak akan khawatir. Lalu Nyong ini dia kaget. Kenapa bisa om ini sampaikan bagian ini? Om bilang, kepiting-kepiting yang saling berjuang untuk keluar dari loyang percaya bahwa mereka tidak akan keluar dari loyang itu. Ketika satu kepiting mulai meranjak naik, berusaha untuk keluar dari loyang, kepiting yang dari bawah akan menggigit jari kepiting yang di atas, dan kepiting yang di atas bersamaan dengan kepiting yang di bawah jatuh. Begitu pula kepiting yang lain ketika berusaha akan digigit dan sama-sama akan jatuh. Pemirsa yang diberkati Tuhan, ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, beberapa hari yang lalu kita sama-sama merayakan hari pencurahan Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Tetapi jurus kepiting masih terus dipelihara dalam setiap orang percaya punya kehidupan. Jurus kepiting masih terus dipelihara dalam kehidupan rumah tangga orang Kristen. Jurus kepiting masih terus dipelihara dalam kehidupan bertetangga, bergereja. Ini yang terjadi ketika seseorang berusaha untuk menyatakan kebaikan, yang lain merencanakan kejahatan untuk menjatuhkannya. Ketika seseorang berusaha untuk berbuat baik, yang lain dengan konsep berpikir yang berbeda sedang merencanakan kejahatan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kalau kita belajar dari kitab Mika pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8, menggambarkan bagaimana sikap orang yang suka merancangkan kejahatan kepada sesamanya. Seringkali dalam kehidupan kita orang Kristen, jurus kepiting ini tidak hilang dalam kehidupan kita. Ketika ada 1-2 orang berkumpul, yang mereka sampaikan bukan menceritakan tentang kebaikan. Tetapi ketika perkumpulan itu terjadi, di sana buah bibir pun lahir. Ada yang menceritakan, ibu ini tuh begini. Bapak ini tuh begini. Dan setiap hari bagian ini terjadi dalam kehidupan kita. Ayatnya yang ke-8, ketika Mika tampil, Mika mengkritisi habis bagian ketidakbenaran yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari kehadiran Mika yang mengajarkan kepada kita untuk hidup di dalam kasih. Mengapa kita harus hidup di dalam kasih? Sebab kasih itu memberikan sebuah kehidupan baru kepada kita.
Kasih memberikan kedamaian. Kasih menciptakan suasana yang harmonis dalam keluarga. Kasih menciptakan suasana yang baik antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Ketika kita hidup di dalam kasih, maka kasih Kristus itu akan mendiami dalam kehidupan kita. Ketika kita memperlakukan kasih itu dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan diberkati. Pemirsa yang diberkati Tuhan, Yesaya 48 ayat 18 bilang begini, sekiranya engkau memperhatikan perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang air laut yang tidak berhenti. Kalau kita memperhatikan teks ini dengan baik lagi, saya sampaikan, sekiranya engkau memperhatikan perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang air laut yang tidak pernah berhenti. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, ketika kita memelihara kasih Kristus dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan kasih itu dalam kehidupan kita, bagian Yesaya ini menjadi janji Allah yang akan ditepati dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam jemaat, tapi juga dalam keluarga kita tiap-tiap hari. Ketika sungai itu terus mengalir dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapati kesejukan yang bersumber daripada Allah. Ketika kita melakukan kasih itu dalam kehidupan kita, maka damai sejahtera Allah itu akan terus ada dalam kehidupan kita, seperti gelombang air laut yang tidak pernah berhenti menghampiri tepian pantai. Kalau kita memperhatikan gelombang air laut, meskipun dalam suasana yang teduh, lautan yang teduh, tapi ada gelombang-gelombang dasar yang terus datang menghampiri tepian pantai. Itulah kasih Kristus bagi setiap orang yang mau memperlakukan kasih dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya dan memampukan kita untuk melakukan kasih ini dalam kehidupan kita tiap hari. Amin. Demikian perenungan Tuhan yang saya sampaikan bagi kita. Mari kita berdoa, biarlah Roh Kudus memampukan setiap kita untuk melakukan kasih itu dalam kehidupan. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena di hari ini kami boleh belajar dari dalam kitab Mika yang mengajarkan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang bersumber daripada Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami hidup dalam penindasan, ketika kami hidup dalam ketidakbenaran, kami tidak akan memperoleh kasih itu. Untuk itu ya Tuhan, ajarlah kami sebagai umat ciptaan-Mu, supaya kami mampu untuk hidup di dalam kasih, sebagaimana Kristus mengasihi kami. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikian perenungan kita saat ini. Saya Pendeta D. Wairara menyampaikan salam sejahtera untuk kita semua, dan biarlah Roh Tuhan memampukan setiap kita untuk memperlakukan kasih itu dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Shalom.